Verdi Sambo ketangkap tangan menembak juga. Dan sampai saat ini ada pistol ya yang tidak identik dengan peluru siapapun dalam TKP tersebut yang tidak ditemukan. Nah, siapa yang patut dicurigai ya menyimpan pistol tersebut dan menghilangkan pistol tersebut yang memiliki pangkat tinggi yang berkesesuaian dengan keterangan Richard dan juga keterangan forensik. Siapa itu yang terakhir di sana? Verdi Sambo. Maka kemungkinan besar pistol tersebut dilenyapkan oleh Verdi Sambo. Tapi oke lah, itu tidak jadi tolak ukurnya. Lalu apa lagi? Di pasal 55 ayat 1 ke 1 memerintahkan Don Plager. Ini menurut para ahli sudah menggenapi unsurnya. Bukan 551 ayat kedua, tapi 551 ayat 1 ke 1. Nah, kalau penasihat hukum dari Verdi Sambo kan mengarahkannya ke sana. Karena tidak ada 55 ayat 1 ke 2, maka gugurlah semua dakwaan. Oleh karena itu Verdi Sambo harus bebas. Nah, ini yang namanya sebenarnya halusinasi dan angan-angan, ya. Nah, di dalam replik jaksa memang kemarin ada serangan ya. Bidang tidak profesional ya. Kalau itu memang saya kurang setuju. Karena memang faktanya dengan niatan untuk mengaburkan peristiwa ini dari penasihat hukum para terdakwa Verdi Sambo, memang mereka sangat profesional di mata Verdi Sambo. Jadi mungkin tidak profesional di mata jaksa, tapi sangat profesional di mata Verdi Sambo dan gengnya. Oleh karena itu, saya tidak setuju kalau dibilang tidak profesional gitu ya. Memang dia sudah menjalankan fungsinya sebagai pembela Verdi Sambo. Namun yang saya setuju adalah memang benar mereka mau mencoba mengaburkan fakta dengan apa? Dengan seakan-akan tidak ada pasal 55 ayat 1 kedua. Lalu Verdi Sambo katanya tidak ada niat, hanya emosi sesaat, ya, dan hanya mau melindungi Richard. Bayangin, kalau Richard yang mau dilindungin, buat apa ngelibatin Hendra Kurniawan? Buat apa ngelibatin Benny Ali? Buat apa ngelibatin Agus Nurpatria? Terlalu besar pertaruhannya. Jadi kalau mau bohong ya, bohonglah yang pinter gitu loh. Jangan kita berbohong itu sepertinya kita anggap diri kita benar, diri kita pinter, orang yang lain semua bodoh. Kita semua sekarang rata-rata pendidikan di Indonesia itu minimal SMA. Udah nggak kenal lagi tipu-tipu muslihat seperti itu, Bang Timothy. Oleh karena itu, ya, karena konsistensi dan rasa kepercayaan diri yang terlalu berlebihan dan juga tidak mau mengakui kesalahannya, tidak salah apabila nanti majelis hakim memvonis ya Verdi Sambo minimal seperti tuntutan jaksa, atau kalau Tuhan berkehendak dan menggerakkan hati hakim, ya tidak salah juga mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh keluarga gitu ya. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Martin Simanjuntak meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman berat kepada Verdi Sambo. Ketiga terdakwa diketahui akan menjalani sidang vonis pada 13 sampai 14 Februari tahun 2023. Martin menilai, Yosua tidak hanya korban pembunuhan, melainkan juga mendapat firna sebagai pemerkosa dan peselingkuh. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Verdi Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Sambo dianggap bersalah melakukan 2 pelanggaran dalam kasus pembunuhan kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pelanggaran pertama yakni terkait pembunuhan berencana, dan kedua adalah merintangi penyidik atau obstruction of justice. Tidak mungkin itu bisa dihadirkan di pengadilan. Yang dihadirkan kan hanya untuk mengarahkan bahwasanya skenario-nya adalah tembak-menembak. Kalau tembak-menembak berarti hanya ada 2 senjata. HS ya, HS miliknya korban atau almarhum, kemudian Glock 17 miliknya Eliezer. Sedangkan satu lagi ya mesti disembunyikan atau dihilangkan bahkan untuk tidak diketahui. Nah, baru diketahui kan karena adanya ketidaksesuaian ketika ada lubang yang di kepala itu ternyata nggak berkesesuaian dengan senjatanya Eliezer. Pertanyaannya ini punya siapa kan begitu. Nah, kalau kemudian PH menanyakan itu nggak pernah dihadirkan, pernah dihadirkan, itu bukan persoalannya tanggung jawabnya Eliezer, ya kan? Ya karena itu justru lah, karena kasus ini banyak ada obstruction of justice dan sebagainya, itu sangat wajar terjadi penghilangan. Sama dengan rekaman di lantai 3 di rumah Saguling gitu. Ya itu nggak ada ya, karena apa ya? Karena memang ada obstruction tadi. Jadi saya kira memang dengan hakim memimpin secara baik, terbuka, ya saya kira hakim itu yang mendukung adalah masyarakat banyak gitu ya, untuk bisa ya, secara sederhana Pak, tadi seperti dikatakan bahwa ada banyak yang hilang di sini seperti senjata, seperti bahkan telepon genggam Yosua.
semua saksi, semua terdakwa mengaku menyatakan sebenar-benarnya, seterang-terangnya. Tapi dengan adanya hilangnya beberapa barang bukti yang bisa dikatakan bisa menjadi barang bukti yang cukup kunci lah di sini untuk membuat kasus ini terang. Dengan sederhana bisa kita simpulkan entah siapa, tapi ada yang tidak berkata dan membuka selebar-lebarnya apa yang ia ketahui. Misalnya begitu Pak An, berarti hakim pun akan menangkap itu. Anda boleh saja mengaku jujur, semuanya mengaku jujur. Tapi dengan adanya beberapa benda yang hilang, yang tampaknya tidak mungkin hilang tanpa sengaja, dengan adanya perusakan beberapa alat elektronik, yang juga tentunya tidak mungkin tanpa sengaja bertepatan dengan kasus ini. Ada pihak yang tidak jujur di sini, tinggal menemukan siapa yang sebenarnya masih menyembunyikan sesuatu, Pak An. Ya, itulah yang memang menjadi lubang hitam ya dalam perkara ini, karena tidak ditemukan buktinya itu. Tapi hakim kan tidak hanya melihat pada satu sisi, tentunya satu alat bukti satu sisi. Dengan sistem pembuktian kita, white or negatif stelsel, berarti pembuktian kita adalah pembuktian yang negatif, maka bagi hakim yang diwajibkan minimal 2 alat bukti plus 1 keyakinan hakim. Hal-hal yang memberatkan Sambo yakni perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa dan duka keluarga yang mendalam. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya sebagaimana penegak hukum dan kedudukannya sebagai petinggi Polri. Tindakan Sambo mencoreng institusi Polri, dan banyak anggota Polri menjadi terlibat. Sedangkan hal meringankan tidak ada. Eliezer ini adalah seorang anggota polisi di Brigadir Mobil dengan pangkat terendah. Ya. Kita garis bawahi. Dengan pangkat terendah, dia bekerja, ditugaskan mengawal jenderal. Itu terlalu jauh itu hubungan kekuasaan. Terlalu jauh itu hubungan hierarkis antara pimpinan dan bawahan, terlalu jauh. Bagaimana seorang anggota kepolisian yang berpangkat barada bisa mengkonstruksi karangan-karangan cerita, bisa membuat sesuatu yang itu di luar kemampuan dan kompetensi dirinya. Itu kami sejak awal sudah melihat itu, tidak mungkin. Nah, itu. Nah, misal terkait dengan keterangan Eliezer bahwa FS itu memberikan amunisi untuk diganti. Memang di situ ada satu kelemahan. Siapa yang menyaksikan FS memberikan amunisi kepada Eliezer? Tapi kita harus kembalikan lagi ke dalam posisi Eliezer. Sejauh mana kemampuan Eliezer itu untuk mengarang cerita? Ada cerita dimasukkan amunisi dalam senjatanya. Ini tentu kami yakin akan dilihat